Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan juga shalom buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang ada di rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Semuanya bersuka cita. Oke, saya percaya kita semua datang dengan membawa hati yang bersuka cita, dengan hati yang rindu, haus dan lapar untuk masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu sepanjang hidup kami Tuhan, tak pernah habis Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau bawa setiap korban syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan kepada-Mu Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biar Kau yang beracara berotoritas penuh di tengah-tengah kami Tuhan. Ibadah ini milik-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Mengurapi setiap kami yang hadir Tuhan, mengurapi setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Saat Kau masuk ke hadirat-Mu,
ada kemenangan, akan ada kelepasan di tengah-tengah kami dulu. Kalau kami menyembah Engkau, terima kasih Yesus, kami menyatakan Tuhan. Sama-sama nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
Masih mau memuji Tuhan? Semua setiap kita yang mau memuji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau terima anggur, kita mau terima minyak.
Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Bapa mau buka mesin hati kami. Kami rindu Tuhan untuk Roh-Mu memenuhi setiap kami.
limpahi kami dengan kasih karunia-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh semakin mengasihi Engkau dan menuruti segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagai kepada firman-Mu. Berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Bagaimana kabarnya umat Tuhan dimanapun Anda berada? Umat Tuhan di rumah, bagaimana kabarmu? Ya, hari ini saya akan bicara tentang syarat dipenuhi Roh Kudus. Ya, saya mau katakan Roh Kudus itu begitu penting dalam hidup kita. Ya, tanpa Roh Kudus keselamatan kita ini tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan pertandingan iman itu sampai pada finish well. Ya. Lah, apa tujuan kita penuhi Roh Kudus? Supaya dipimpin untuk masuk dalam kehidupan kekal. Jadi tujuannya supaya Anda dan saya dipimpin untuk masuk dalam kehidupan kekal. Jadi untuk bisa Anda dan saya sampai pada finish well, masuk dalam tujuan yang kekal, kehidupan kekal yang namanya sorga. Selain Anda percaya Yesus, Anda juga perlu yang namanya dipenuhi Roh Kudus. Ya, supaya Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat dipimpin sampai dalam kehidupan kekal. Ya, jadi ini penting sekali, ya. Dan saya mau katakan Roh Kudus itu membawa kita untuk dapat mengenal Yesus dengan benar. Ya, Roh Kudus membawa kita untuk dapat mengenal Yesus dengan benar, sehingga kita mengasihi Yesus dengan taat kepada segala perintahnya, dengan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang bawa kita. Jadi tanpa Roh Kudus Anda dan saya tidak mungkin bisa mengenal Yesus dengan benar. Dan tanpa Roh Kudus Anda dan saya tidak akan pernah bisa mengasihi dan taat hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya supaya Anda dan saya penuh Roh Kudus, dapat dipimpin masuk dalam kehidupan kekal? Yang pertama, saya katakan datang dan nikmati. Dalam Yohanes 7 ayat 37 dikatakan begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini saya katakan kasih yang luar biasa. Kenapa? Anda disuruh dulu, kalau kamu tahu dirimu haus, kamu butuh Tuhan, Yesus ngomongin datang, nikmati dulu. Saya katakan ini kasih yang luar biasa. Yesus tidak pernah maksa orang untuk percaya, tetapi Yesus mengundang orang untuk supaya orang tersebut dapat menikmati kasih-Nya. Wow. Yesus tidak pernah maksa orang percaya, tapi Yesus mengundang orang untuk nikmati. Makanya Anda dan saya, kalau Anda dan saya nginjil, bahwa orang itu bukan untuk hanya percaya, nikmati kasih Tuhan. Makanya Yesus kenapa waktu dia bicara sebelum dia ngomong percaya dengan barang siapa haus, berarti ini orang yang butuh. Saya punya barang misalnya, kalau saya tahu barang saya berkualitas, saya nggak perlu ngundang orang untuk percaya barang saya. Saya akan berkata gini, kamu coba aja barang saya. Saya nggak perlu mempromosikan ini tadi. Saya tahu barang saya bagus, kamu coba aja. Nanti kalau kamu bisa nikmati barang, oh ternyata manfaatnya ada, istilahkan kamu apa yang kamu melakukan. Nah, kita di dalam Tuhan juga sama. Anugerah keselamatan itu anugerah yang berharga. Tuhan cuma ngomong gini, kalau kamu butuh keselamatan, ya datang. Nanti kamu akan nikmati itu.
Kamu nggak perlu percaya dulu, kamu nikmati dulu. Kalau orang buka restoran, kalau saya tahu restoran saya makanannya enak, apa enak ya kamu datang nikmati dulu, baru kamu bisa ngomong enak atau tidak. Makanya orang kalau mau percaya Yesus itu nikmati dulu. Ketika Anda berkata, oke, aku mau terima, didoakan, Anda nikmati. Waduh, itu baru Anda putuskan. Ya, orang kalau hidupnya ini tidak pernah menikmati kasihnya Yesus, dia nggak akan pernah bisa percaya dengan sepenuhnya. Nah, Yesus ngomong dalam Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Memberi kelegaan. Jadi jelas Tuhan ngomong apa? Tentang ini loh, kalau kamu tuh letih lesu, membutuhkan Yesus, membutuhkan Tuhan dalam hidupmu, datang dulu. Seperti orang kalau lapar, ya, orang lapar ini nggak perlu yang enak, datang dulu, makan dulu, datang, pesen, makan, wah baru bisa ngomong enak atau enggak. Nah Tuhan juga sama. Tuhan tidak ngomong gini, ayo percaya sama aku, enggak. Marilah datang kepadaku. Kepada siapa? Orang yang membutuhkan. Membutuhkan siapa? Membutuhkan Yesus dalam hidupnya. Ya. Jadi Anda dan saya harus mengalami kasih Yesus, dan itu akan membuat kamu sangat puas. Jadi Anda dan saya, kalau Anda mau ikut Yesus sungguh-sungguh, harus mengalami itu. Kalau Anda nggak mengalami kasih Yesus, untuk Anda bisa mencintai Yesus, untuk Anda bisa percaya Yesus dengan tepat, bohong. Makanya kasih Yesus itu harus Anda alami. Saya teringat dengan seorang perempuan Samaria. Suatu ketika dia datang ketemu Yesus. Yesus ngomong gini, aku minta air. Orang Samaria ini bergerak. Perempuan Samaria berkata begini. Dia berkata begini, orang Yahudi itu nggak minta air sama orang Samaria karena memang nggak bergaul. Tapi Yesus ngomong gini, kalau kamu tahu siapa yang minta ini, kamu nanti akan dipuasai. Ya, dan ketika perempuan Samaria ini dikasih tahu bahwa dalam Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berjumpa dengan air kehidupan. Ketika dia menikmati akan air kehidupan itu, dia berkata, Tuhan, aku mau itu. Ketika Yesus menawarkan itu, ada air kehidupan, dia berkata, aku mau itu. Ya, Yesus ngomong gini, panggil suamimu. Aku nggak punya suami. Ya, tepat itu kata hari itu dia mengalami kasih Tuhan. Dia pulang ke rumah, dia ngomong sama orang-orang satu kampung. Orang-orang satu kampung itu datang kepada Yesus, akhirnya percaya. Kenapa? Karena perempuan Samaria ini mengalami kasih Yesus. Anda kalau nggak mengalami kasih Yesus, nggak mungkin bisa percaya. Makanya dalam iman percayamu itu ada yang agamawi, ada yang benar-benar dia percaya. Biasanya yang agamawi ini nggak pernah mengalami kasih Yesus. Anda dan saya harus mengalami kasih Yesus dalam hidupmu. Paulus, dia seorang pembunuh yang keji, kejam. Bahkan ketika Stefanus hari itu, ya, dia dihukum dilempari batu, dia yang memberikan izin. Kejam, sampai dia tuh kejar kemana-mana. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berjumpa dengan kasihnya, dia menikmati kasihnya betapa besar itu dalam hidupnya. Di situ dia berbalik 180 derajat.
Sampai dia berkata begini, siapakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Yesus? Kematiankah? Penganiayaankah? Penderitaankah? Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Kenapa? Dia tahu kasih itu yang memuaskan hidupnya. Kayaknya kalau ada orang berkata gini, oh aku penuh dengan kasih, penuh kasih Yesus, tapi dia kecewa, sakit hati, terus hidupnya nggak benar, dia nggak pernah mengalami kasih Yesus. Mungkin saat itu awal iya, tapi dalam hidupnya keseharian dia nggak pernah mengalami kasih Yesus. Kayaknya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengalami kasih Yesus. Kasih yang besar, kasih yang sejati itu mesti penuh dalam hidupmu. Harus penuh. Ya, harus penuh dalam hidupmu. Setiap hari. Makanya kan, kasih Yesus tak pernah berakhir. Ya kan? Dalam hidup kita setiap hari. Jangan Anda ngalami kasih itu, oh dulu aku pertama percaya Yesus, oh dulu. Orang selalu berkata dulu. Tuhan ngomong sekarang. Makanya percayanya dulu. Sekarang percaya nggak? Nggak percaya. Kenapa? Nggak ngalami kasih Yesus. Ini kalau kasihmu tuh nggak update terus, nggak diupdate terus, waduh. Ya, Anda percayanya cuma hanya sekedar aja. Kenapa? Ya, basi. Itu kalau saya punya ini tab, tiap berapa bulan diupdate, programnya diupdate. Kenapa? Supaya bisa menerima yang lebih baik lagi. Kalau dalam hidupmu kamu nggak terima kasih setiap hari, waduh, ya sudah. Makanya kenapa orang dulu saya rajin baca Alkitab, dulu saya rajin berdoa, sekarang sudah jarang, malah tidak pernah. Loh kenapa begitu? Karena kasih Tuhan dalam hidupmu tidak kamu lanjutkan, tidak kamu update terus. Enggak ditingkatkan. Berarti bicara nama hubungan. Ya kalau Anda bisa merasakan dan menikmati kasih Tuhan setiap hari, baru yang kedua, bisa percaya seperti yang dikatakan Alkitab. Ya, dalam Yohanes 7:38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Percayamu ini loh, ini dasarnya apa? Seringkali kenapa orang tidak bisa percaya seperti yang dikatakan kitab suci, atau tidak bisa percaya dengan firman Tuhan? Ya, saya pernah melayani orang, ya selalu ngomong gini, wah kata Tuhan. Saya ngomong melalui firman Tuhan, saya jelaskan firman Tuhan, nggak percaya. Ada orang datang kata Tuhan, padahal nggak benar loh. Kata Tuhan loh, kok bisa begitu? Kenapa? Karena dia nggak ngalami kasihnya Tuhan setiap hari. Dia nganggep pendeta seperti loyal, dukun. Jadi ngalaminya kasihnya siapa? Kasihnya pendeta. Hati-hati ya. Kalau Anda percayanya bukan sama Yesus, sama firman, Anda hanya percaya sama manusianya, berarti kasihmu bukan kasih kepada Yesus, kasih kepada pendeta, kasih kepada hambanya. Dan itu salah. Kalau kamu bisa mengasihi Yesus, kamu akan bisa menghormati hambanya. Tapi kalau kamu mengasihi hambanya, kamu gak akan bisa mengasihi Yesus. Ingat ya,
Kalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan bisa menghormati hambanya. Itu pasti. Nah, seringkali orang gak pernah ngalami kasih Yesus, sehingga nggak bisa percaya tepat seperti dikatakan kitab suci. Yang diambil apa? Firman-Nya. Nggak tepat. Contoh, orang suka gini, doa orang benar kalau dengan yakin itu akan besar kuasanya. Yang diambil ayatnya sebagian. Padahal ayat lengkapnya begini: hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Nah, orang ngambilnya apa? Sukanya doa orang benar. Repot ya. Jadi akhirnya nggak bisa tepat. Ada lagi yang berkata begini, aku percaya Yesus yang bangkit, tapi nggak percaya Yesus yang mati. Kenapa? Kalau aku percaya itu nanti aku menderita. Woi, hati-hati ya. Anda mesti lengkap. Yesus yang lahir, Allah menjadi manusia, menderita dengan mati sampai mati di atas kayu salib, di dalam ketaatannya kepada Bapa sampai dia mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Nah, ini yang namanya kasih. Kalau Anda tidak mengalami kasih Yesus sejati, di mana Anda diampuni, Anda diberi anugerah, waduh repot. Makanya banyak orang kadang-kadang ke gereja itu tidak percaya sepenuhnya. Saya pernah satu ketika ngobrol-ngobrol dengan orang, ini orang Kristen, saya ngobrol-ngobrol, cerita tentang Yesus. Saya ceritakan, di dalam Yesus kita harus berjuang. Ada yang sangkal diri, pikul salib, ada penderitaan. Apa jawabannya? Dia berkata begini, memang ada yang begitu nggak Pak? Iya Pak. Saya kaget loh, di gerejamu nggak diajarin. Yang diambil apa? Loh, saya taunya ikut Yesus berkat dan berkat. Kenapa bisa begitu? Karena tidak mengalami kasih Tuhan. Jadi tidak bisa percaya. Nah, kalau sudah ngomong begitu akhirnya tutup hati. Wah, kalau yang menderita, maaf. Kayaknya orang kalau namanya cintanya tuh sudah mengalami cinta. Coba tuh orang yang sudah mengalami cinta, kayak Romeo dan Juliet sampai itu rela berkorban. Percayanya tuh, saya kagum itu Paulus, cintanya cinta mati. Murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, waduh itu cintanya luar biasa. Kenapa? Karena ngalami kasih yang sempurna, yang dimana dia, waduh, aku nggak pernah ngalami yang begini. Kasih itu begitu luar biasa. Bahkan lewat kasih itu Anda bisa melihat mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Wah, disitulah akhirnya membuat dia ini akhirnya bisa hidupnya itu jadi percaya. Makanya orang kalau dia tidak mengalami kasihnya Tuhan itu repot, tidak bisa. Jadi ingat, percaya kita kepada Yesus itu harus didasari karena kamu mengalami kasihnya. Jadi kalau kamu nggak mengalami kasihnya, percayamu itu cuma karena hanya mujizat. Percayamu itu cuma karena hanya berkat-berkat dunia. Percayamu itu atau yang lain. Maaf ya, nanti kalau Anda sudah dapat mujizat, Anda sudah dapat berkat,
Anda akan segera meninggalkan Yesus. Oh enggak Pak, nanti saya akan lama percaya. Bohong. Oh Yesus melakukan mukjizat hebat-hebat toh. Yang nyalipin siapa? Ya orang-orang yang ngalami Yesus, yang ngalami mukjizat bukan ngalami Yesus. Berapa banyak orang yang wah aku nanti kalau udah diberkati, aku mau sungguh-sungguh, setelah diberkati, bus, maaf ya seperti kentut, cus, hilang. Saya suka lagu-lagu ya tentang apa? Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Nah ini penting. Karena kasih Tuhan itulah yang membuat kita mampu untuk percaya. Jadi kasih Tuhanlah yang membuat kita mampu untuk bisa percaya. Jadi percayamu ini harus berdasarkan karena kamu mengalami kasihnya. Kamu mengalami kasihnya sehingga membuat kamu dapat mengasihi dia. Jadi jangan hanya percaya karena ingin diberkati, karena hanya ingin mukjizat. Jangan. Kamu mesti minta, Tuhan Yesus, aku minta kasih-Mu. Kasih yang kamu nih, Allah jadi manusia. Allah yang hebat, yang maha mulia, rela jadi manusia yang hina. Cuma untuk satu, nebus dosa kita. Supaya apa? Kita manusia diselamatkan dan dibawa masuk dalam kehidupan kekal. Waduh, kita sebagai anak-anak Tuhan, waduh itu, wah Tuhan kasih-Mu itu besar. Aku mesti ngalami. Mana ada Tuhan yang Allah jadi manusia untuk bawa kita masuk dalam kehidupan kekal sorga. Itu benar. Bukan bohong-bohongan, bukan janji kosong. Tuhan itu janjikan, itu ditulis dalam Alkitab. Kalau yang lain belum tentu, nggak pasti. Nah ini loh yang membuat Anda nih, aduh Tuhan, kamu kok ngasih aku tuh, waduh besar kasih-Mu ini. Aku mau loh. Sekarang aku tuh, karena aku merasakan kasih-Mu ini, aku mau percaya. Bukan karena berdasarkan apa kata orang. Seringkali kita nih percayanya berdasarkan apa kata orang. Nggak pernah ngalami kasih Tuhan. Hanya maunya panggil pendeta, panggil doakan. Coba Anda ngalami gitu loh, supaya bisa percaya. Anda mesti merasakan kasihnya Yesus. Makanya orang kalau waktu dia mau didoakan, percaya Yesus, itu dia pasti ngalami apa? Damai. Waduh, hatiku sejuk, damai. Lah itu namanya kasih. Anda bisa meneteskan air mata. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu mengalir. Sehingga kita bisa berkata, aku percaya. Percaya itu bukan karena dipaksa. Nanti kalau kamu percaya tak kasih nanti bantuan ya. Bukan. Oh nanti kalau kamu kalian tak doakan sembuh percaya ya. Bukannya begitu. Tuhan tidak mau yang begitu. Tuhan maunya begini, kamu ngalami kasih Tuhan, damai hatiku, waduh. Dan dari mulutmu katanya, aku percaya. Wow, itu dahsyat. Makanya saya kalau nginjil, saya nggak pernah mau paksa orang percaya. Saya akan jelaskan tentang Yesus, supaya kamu menikmati. Saya pernah nginjil orang. Ini orang, bukan orang percaya. Dia sudah capek hidupnya, banyak utangnya. Saya ceritakan tentang Yesus. Dia perokok. Setiap kali ngomong sama orang, perokok terus. Tapi waktu ketemu saya cerita tentang Yesus.
Dia sama sekali 2-3 jam saya ceritakan, dia tidak pernah nyentuh rokok. Di akhir cerita dia berkata gini, kok hatiku yang takut jadi tenang ya? Kok hatiku yang lagi gelisah jadi damai ya? Lah itulah namanya perkataan Yesus, kasih Yesus. Sekarang percaya nggak? Waduh, sekarang saya percaya. Hari itu saya doakan terima Yesus. Jadi tidak dipaksa. Seringkali kan orang paksa, nanti kalau kau percaya Yesus kamu disembuhkan. Enggak, Tuhan tidak mau yang begitu. Coba Anda cek, Yesus selalu gini, memberitakan Injil, mengajarkan dan menyembuhkan. Tapi kita kadang-kadang terbalik, berusaha untuk menyembuhkan, salah. Kayaknya banyak coba Anda lihat KKR sudah disembuhkan, toh apa yang terjadi dengan besoknya? Tidak tahu, belum tentu percaya. Saya banyak ngalami melayani orang. Nanti kalau aku sembuh, aku mau rajin. Sudah didoakan bagus, tak pernah ke gereja. Nggak usah yang susah-susah, suruh baca Alkitab aja, tak mau. Katanya nggak bisa, nggak punya waktu. Saya pernah doakan orang, nggak bisa tidur, tak ada damai. Saya ceritakan tentang Yesus. Hari itu saya ceritakan tentang Yesus. Malam itu juga bisa tidur. Saya bilang nanti ibadah ya. Iya. Kalau saya bisa tidur, kalau saya sehat, saya mau ibadah. 2 bulan. Setelah itu, bus. Halo. Ini Anda kalau tidak mengalami kasih Tuhan setiap hari, kita ini mulut ini mudah lupa apa yang kita katakan. Ini kita ini gitu. Hari Tuhan aku cinta, aku mau Tuhan, aku punya masalah hilang. Nah itu namanya Anda tidak percaya, tidak tepat. Nah siang hari ini saya rindu setiap Anda, ayo alami kasihnya Yesus. Setiap hari, jangan hanya sekedar di gereja. Jangan setiap hari Anda mesti, Yesus, aku mau kasih-Mu. Minta, Yesus, penuhi aku dengan kasih-Mu. Puaskan aku dengan kasih-Mu. Biar kasih-Mu memberi damai dalam hatiku. Nah, di situ kasih Yesus memberi damai. Anda mulai ambil Alkitab-Mu, mulai baca. Lewat apa? Firman Tuhan. Saya sering lewat firman Tuhan. Saya lagi baca firman, saya ngerasakan kasih Tuhan. Saya nangis. Waduh, tanpa sadar tetesan air mata keluar. Kenapa? Saya melihat perkataan itu hidup. Kasih Tuhan itu mengalir. Nah itu harus dirasakan. Kalau Anda nggak ngalami itu susah percaya. Coba Anda yang menikah dulunya, ya, coba wanitamu itu yang kamu nikahi atau suami dulu priamu dulu mau nikah, kalau enggak benar-benar merasakan cinta, mana dia mau jadi istrimu? Betul enggak? Kadang-kadang ada wanita tertipu, merasakan cinta setelah menikah. Loh kok begini? Lah karena dia merasakan cinta, dia bisa percaya. Kalau zaman dulu mungkin zaman Siti Nurbaya dijodoh-jodohin ya. Kalau zaman sekarang coba, nggak bisa. Ya. Jadi percaya Anda kalau mengalami kasih Yesus itu memenuhi hidupmu sehingga membuat Anda bisa jatuh cinta, sehingga membuat Anda bisa percaya Yesus. Ketika Anda percaya Yesus, maka akan masuk ke titik yang terakhir. Anda akan bisa mengasihi Yesus. Anda tidak ngalami dulu, maaf ya. Anda kalau nggak ngalami kasih Yesus, Anda nggak akan mungkin bisa mengasihi Yesus. Gimana Anda bisa mengasihi Yesus? Allah. Kalau Allahnya nggak nyatakan diri, betul nggak?
Dia lebih tinggi dari kita. Kita jangkau dia aja nggak bisa. Seperti contoh, Anda disuruh mengasihi, nggak usah presiden, gubernur aja lah, Pak Sutarmiji. Kasih itu Pak Sutarmiji. Anda mau ngasih gimana? Caranya gimana? Bapak gubernurnya turun dulu, menyatakan kasih. Baru Anda, wah, bentar, baru Anda bisa mengasihi. Yesus juga begitu. Yesus bukan hanya ayo kamu kasih aku, enggak. Apa yang dilakukan? Allah jadi manusia. Kasihnya bagaimana? Dia nebus dosa kita. Sehingga ketika dosa kita ditebus, kita percaya, hatimu ini ngalami damai, hatimu ini ngalami ketenangan. Lah, disitulah Anda ngalami kasih Yesus. Anda percaya kepada Yesus tepat seperti yang dikatakan Alkitab. Terus Anda akan gini, oke, aku mau mengasihi Yesus. Oke, aku mau mengasihi Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya Yesus. Jadi apa bukti kamu mengasihi? Kamu akan berkata begini, saya mau nurut Yesus. Apa yang Yesus katakan, saya mau nurut. Kalau Yesus berkata ampuni, saya juga mau mengampuni. Anda tidak akan berkata, tidak bisa dia nyakiti begitu. Engkau akan berkata begini, bukan berkata begitu, akan berkata begini, kasih Yesus cukup buat bagiku untuk aku mengampuni orang itu. Betul enggak? Coba Anda punya barang perak, terus saya bilang gini, saya kasih emas, lepaskan perakmu. Anda lepaskan enggak peraknya? Anda lepasin. Ngapain? Aku dapatnya lebih berharga. Betul enggak? Anda punya motor, terus datang orang, lepaskan motormu, saya mau kasih. Orang-orangnya bilang gini, saya mau kasih kamu Innova. Anda pilih mana? Iya sudah. Kenapa Anda pilih Innova? Karena lebih berharga. Anda akan lepaskan. Dan juga gitu, harga dirimu, mengampuni kan bicara harga diri. Harga dirimu yang nilainya 3 diganti dengan kasihnya. Aku kasih kamu kasih yang nilainya 10. Tuhan sampai ampuni. Anda berkata, kasih Yesus cukup buat aku untuk ngampuni. Kenapa? Berharga. Tapi kalau Anda nggak pernah merasakan kasih Yesus yang berharga, sulit Anda untuk melakukan. Maaf kata, omong kosong. Anda mau nurut tuh omong kosong, nggak mungkin. Gimana Anda mau nurut? Wong Anda percaya aja enggak, ngalami kasih Tuhan enggak. Mau nurut bagaimana? Apa yang Anda mau turuti? Anda akan tanya, firman yang mana Pak yang saya turuti? Lah ya sudah. Karena tidak mengasihi. Kalau orang mengasihi, dia akan tahu bapaknya nggak suka yang mana, dia akan nurut. Coba anak tuh kalau ngasih bapaknya, tahu makanan kesukaannya apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, apa yang membuat dia marah, apa yang membuat dia tidak marah dan senang. Kita tahu. Kenapa? Karena dia mengasihi. Tapi kalau orang nggak mengasihi, anak nggak mengasihi, wah terserah. Bapaknya marah, semakin bapaknya marah, semakin senang. Halo, anak muda Disti, jangan begitu ya. Anda mesti mengasihi. Jadi bukannya orang mengasihi itu bukannya membuat orang itu marah, enggak. Orang yang mengasihi itu orang yang mau membuat orang itu senang. Bukan senang menurutmu ya, senang menurut orang tersebut. Nah, kalau Anda mengasihi Yesus, Anda mesti merasakan dulu. Yesus mesti menyatakan dirinya dengan kasih. Aku tuh mengasihi kamu loh. Aku tuh sayang sama kamu loh. Inilah aku terima kamu apa adanya.
Sekarang aku minta kamu nurut. Nah, waktu kamu baca firman Tuhan, ampunilah orang bersalah kepadamu. Kamu mulai ngomong, mulai Yesus ngomong, ampuni ya. Itu loh orang itu loh, yang kemarin nyakiti kamu itu loh. Kamu datanglah minta maaf. Nggak bisa Tuhan. Mulai berdoa, nggak bisa Tuhan. Di situ kasih Tuhan berlimpah. Kamu mulai mengalami kasih Tuhan. Kamu nangis, kamu dipuaskan. Kamu berkata gini, ya Tuhan, demi Engkau aku mau lakukan. Amin. Jadi kalau kamu nggak mengalami kasih Tuhan, nggak bisa. Maka kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mengampuni. Kenapa? Ya karena dia nggak mengalami kasih Tuhan. Dia mau, aku mengalami begini, bohong. Kasih Tuhan dalam hidupmu itu nggak berharga. Ya, nggak berharga. Kalau berharga, Anda akan rela. Ini Anda dalam hidup ini gimana ya? Seperti contoh orang mau baca Alkitab juga, berdoa, itu harusnya nggak perlu diingatkan lagi. Kalau kamu mengasihi itu nggak ada alasan untuk tidak membaca. Halo? Kenapa? Alkitab surat cintanya Tuhan, kamu enggak. Kalau kamu cinta sama Tuhan, harusnya nggak perlu diingatkan. Sudah baca firman belum? Pak, belum Pak. Kamu nggak mengasihi. Simple. Kalau kamu mengasihi, kamu nggak perlu disuruh. Coba orang kalau mengasihi, coba ibu-ibu di sini, saya tanya, mengasihi nggak anakmu? Oh, mengasihi. Pernah anakmu suruh kamu bikinin makanan pagi-pagi? Pernah anakmu suruh kamu siapin buku-buku pelajarannya waktu dia masih kecil? Nggak pernah. Pernah anakmu suruh kamu bangunin? Nggak pernah. Jam tank, nak bangun. Nggak pernah disuruh. Betul nggak? Ayo ibu-ibu di sini, pernah anakmu minta waktu bayi, susu ya aku? Nggak perlu. Cuma langsung sep. Betul nggak? Itu namanya mengasihi. Orang kalau nggak mengasihi, waduh, disuruh sampai mulutnya berbusa pun nggak akan lakukan. Makanya coba yuk belajar mengasihi. Nah, kalau bisa mengasihi, ya kamu mesti ngalami kasihnya Tuhan. Bohong orang ngomong mengasihi terus dia nggak ngalami kasihnya Tuhan. Terus dia mau mengasihi, suruh baca firman aja susah, berdoa aja susah. Ya sudah susah. Ya, jadi itu tidak mengasihi. Halo, Bapak Ibu semua di rumah maupun di sini mengasihi. Nah, kalau amin, berarti ya belajar. Mulai apa? Dosa yang susah-susah, baca Alkitab. Pak nggak punya Alkitab, daftar, nanti saya belikan. Jangan sudah dibelikan terus dijual. Jangan, ya. Alasannya nanti Alkitab saya hilang Pak, minta lagi Pak. Aduh, Alkitab kok bisa hilang? Berarti tidak pernah dibaca. Ya. Jadi kita dapat mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika Dia menyatakan kasih-Nya terlebih dahulu. Tanpa itu mustahil. Jadi mustahil Anda kalau nggak ngalami kasih Yesus, Anda berkata saya tuh cinta Yesus, itu mustahil. Kalau Anda baca di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab ya dalam Perjanjian Baru rata-rata semuanya ngalami kasih Yesus. Ngalami kasih Yesus. Sehingga mereka semua berjuang untuk menyenangkan hati Yesus. Ya. Lah, kenapa penting sekali Anda mengalami kasih Yesus? Karena itulah yang dikatakan gini, kalau kamu percaya, ya jadi kan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Barang siapa percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh Alkitab, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itulah Roh Kudus yang dimaksudkan. Nah, jadi waktu Anda percaya Yesus tepat itu, Roh Kudus itu ngalir dalam hidup. Wah, disitulah damai. Makanya Anda yang percaya Yesus itu damai. Kenapa Yesus dikatakan Raja Damai? Karena Yesus itu yang mempunyai damai. Ini Anda kalau mau cari damai itu simple, cari Yesus. Waktu Anda jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ Roh Kudus bekerja. Jadi aliran itu, makanya di sini itu bergelora, damai, sejuk, wah tuh seneng, wah di situ. Dan itu jangan dialami cuma hanya satu kali, setiap hari Anda mesti ngalami itu. Wah, itu kalau damai itu, waduh, bisa menghadapi berbagai macam masalah. Karena dikatakan damaiku, yang damai yang ku berikan, damai yang diberikan Yesus itu berbeda dengan damainya dunia. Kalau damainya dunia, gak ada duit, gak ada damai kan? Dikasih duit damai. Tapi kalau damainya Tuhan, ada tidak ada duit, waduh tetap senang. Lah ini tetap bisa bersyukur. Lah ini namanya Roh Kudus itu bekerja. Nah saat itulah hidup kita dapat dipimpin Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi tanpa mengasihi Yesus, mustahil seseorang dapat dipimpin Roh Kudus. Mustahil. Makanya orang kalau tidak mengasihi Yesus, tidak mungkin. Ini dikatakan dunia tidak dapat menerima Dia. Kenapa? Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Dunia nggak mau terima Yesus. Kenapa? Karena bagi dunia, aduh, tidak cocok. Masa orang salah sama saya mesti ngampuni. Yang lebih konyol lagi, usahakanlah perdamaian. Yuk datang minta maaf yuk. Loh, udah salah, ya tidak apa-apa. Supaya damai, hidup dalam perdamaian. Konyol, dunia tidak bisa. Susah. Saya waktu percaya Yesus, ujian saya pertama apa? Ngadepin siapa? Adik-adik saya. Waduh, tidak salah. Saya abang tidak salah, adik saya salah. Kami diam-diaman, waduh, hati saya, ayo usahakan perdamaian. Waduh nih bergelora, wah saya berdoa Tuhan saya mau mengasihi engkau. Datang saya bilang, maafin saya ya, saya minta maaf. Wah malah nangis saya. Waduh, kasih Tuhan yang luar biasa. Setelah itu apa? Puas. Setelah itu saya belajar terus. Untuk apa? Untuk mengikis harga diri saya. Saya tidak boleh punya harga diri. Harga diri saya Yesus, bukan saya lagi. Waduh, itu berat. Kenapa? Saya tahu kalau saya mengasihi diri saya, mengasihi dunia, saya nggak bisa terima Roh Kudus. Kalau saya nggak bisa terima Roh Kudus, saya nggak bisa percaya Yesus. Kalau saya nggak percaya Yesus, saya nggak bisa mengalami kasih Yesus. Saya tahu kasih Yesus lebih besar dari apapun. Dulu saya minder. Saya kalahkan minder dengan apa? Dipenuhi kasih Yesus. Saya berdoa, saya minta Tuhan penuhi saya dengan kasih. Dan di situ Tuhan tuh, waduh, memampukan saya. Kasihnya itu memampukan. Kenapa? Ketika saya dipenuhi oleh kasih Yesus, Roh Kudus itu bekerja dalam hidupmu. Maka di sini yang minder, rendah diri, coba minta supaya kasih Yesus penuh. Waktu kasih Yesus penuh itu Roh Kudus itu bekerja dalam hidupmu.
Kerja di situ. Wah, dapat yes. Jadi penting banget. Tapi kalau kamu mengasihi dunia dan segala isinya, waduh, udah. Ini Tuhan ngomong gini, kalau kamu mengasihi, boleh kamu mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, mengasihi anak, boleh. Tapi tidak boleh lebih daripada kamu mengasihi Yesus. Kenapa? Dia karena tidak layak. Jadi kamu mengasihi sesamamu itu seperti kamu mengasihi dirimu. Oleh karena Yesus. Nah, kalau kamu bisa begini, kasihmu kepada sesamamu bisa tulus. Makanya ini penting sekali bagi kita. Ayo, kita belajar mengasihi Yesus. Caranya gimana? Yuk, minta dipenuhi. Minta dipenuhi. Makanya orang kenapa? Banyak orang, kadang-kadang orang Kristen berdoa untuk suaminya, berdoa untuk istrinya. Dalam titik tertentu capek, dia berhenti. Kenapa? Karena dia nggak penuh. Coba dia penuh dengan kasih Yesus, dia tidak akan bosan. Kenapa? Dia melihat suaminya, dia dan istrinya itu melihat jiwa yang tersesat. Waduh, ini kalau Anda mengalami kasih Yesus, Anda akan mengalami hatinya Yesus. Anda akan nangis lihat. Anda aduh Tuhan. Kenapa? Karena kasih itu ngalir penuh. Sehingga kamu punya hatinya Yesus. Tapi kalau kamu nggak ngalami kasihnya Yesus, waduh, seringkali saya sering konseling orang. Ampuni, nggak bisa. Saya sudah ngampuni, tapi sudah ngampuni, mulutnya tuh jelek-jelekin suaminya terus. Suami juga gitu, udah ngampuni, tapi jelek-jelekin istrinya terus. Wah, itu sih namanya belum ngampuni. Itu bohong. Apa tanda orang mengampuni? Ya dia harus berani untuk memiliki perubahan sikap juga, bukan hanya di mulut. Sikap mulut, enggak lagi menjelekkan. Anda kan bisa berdoa, bisa nangis. Kenapa? Aduh, Anda akan berusaha untuk jadi benar di mata Tuhan, sehingga enggak jadi batu sandungan. Tapi kan orang Kristen enggak. Kadang-kadang seringkali kok jadi batu sandungan. Kenapa? Merasa dirinya benar, rohani. Padahal ketika kita jadi batu sandungan di hadapan Tuhan itu enggak benar. Nah, ini penting. Ya, kehidupan kerohanian kita tidak seperti dunia. Dunia yang penting kamu rutinitas, rajin, setia, kelihatannya berdoa, tapi hidupnya nggak berubah. Enggak, Tuhan nggak mau yang begitu. Kamu mesti mengalami perubahan hidup. Kasih Tuhan itu mesti mengubah hidupmu untuk menjadi serupa dengan Kristus, standarnya Allah. Jadi betapa pentingnya kita penuhkan kasihnya supaya kita dapat selalu mengasihinya. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita selalu penuh dengan kasihnya. Ini orang kalau nggak penuh Roh Kudus setiap hari, nggak penuh kasih, nggak penuh kasih Tuhan. Kalau orang nggak penuh kasih Tuhan, pasti suka melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya heran orang kenapa bisa berbuat dosa, melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Ya karena sudah nggak cinta. Coba ayo, orang kalau cinta itu waduh, nyakiti aja dia akan berusaha untuk maafin ini. Peka. Ya, jadi kita ini perlu penuh Roh Kudus supaya kita ini peka. Kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup secara penuh ini membuat engkau peka. Tuhan, aku tuh mau mengasihi Engkau. Makanya dikatakan, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kamu mengenal.
Kenapa? Karena dia nyertai kamu, diam di dalam kamu. Kapan karena kamu mengenal? Waktu kamu merasakan kasih Yesus dalam hidupmu. Kasih Yesus dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Dinyatakan melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Sehingga waktu kamu mengalami kasih Yesus, itu aliran-aliran air hidup yang mengalir dalam hatimu ini, inilah Roh Kudus. Ini kasih. Makanya kasih Yesus itu pertama mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Yang kedua, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, itu waktu ngalir itu, tuh, itu kasih Tuhan penuh dalam hidup kita. Nah, saya rindu ya setiap kita bukan hanya jadi orang Kristen, punya agama. Tuhan tidak menuntut satu agama. Yesus cuma mau begini, kamu percaya tepat seperti yang dikatakan Alkitab. Yang kedua, kamu mengasihi Yesus. Simple, mudah, tidak susah. Jadi percaya Yesus itu nggak susah. Nggak usah yang ribet-ribet, mesti begini, mesti begitu, nggak perlu. Tuhan cuma minta satu, kamu percaya. Yang kedua, kamu mengasihi. Lah untuk bisa begitu bagaimana? Tuhan cuma minta gini, kamu ngalami kasihku terus setiap hari. Kamu masih tiap hari baca firman, minta kasih Tuhan dipenuhkan, berdoa, nyembah, simple. Mudah ya? Halo? Yang mudah aja nggak bisa kamu lakukan, apalagi yang sulit. Kerja mudah atau susah? Halo? Kerja itu susah loh. Lihat bapaknya ini tiap hari kerja, bawa beli apa? Beli galon di depan. Pesan berapa Pak? 10. Ya ambil 1, naik sepeda. Besoknya ambil lagi. Saya lihat susah. Lebih mudah mana? Berdoa sama baca Alkitab. Lebih mudah berdoa sebenarnya. Kenapa? Tidak pakai tenaga. Anda cukup duduk, berdoa, nyanyi, nyembah. Simple. Tapi yang anehnya, banyak orang Kristen, orang berkata percaya Yesus, tidak bisa melakukan itu. Baca Alkitab, ambil Alkitab kita baca. Itu selalu bilangin, nggak sempat. Aneh ya, tapi ajaib. Dan itu nyata. Coba dari sekian ini, kalau kita mau cek berapa orang yang baca Alkitab, berapa orang yang konsisten nyembah Tuhan. Anda mesti malu. Malu kepada siapa? Malu sama Yesus yang sudah memberikan kasih. Anda mesti bertobat. Siang hari ini Anda mesti berkata, Tuhan, aku mau ambil satu komitmen. Aku gak mau hanya sekedar jadi punya agama. Aku mau ngalami kasih. Aku mau ngalami kasih. Saya waktu baca di dalam surat Korintus, ketika Paulus diangkat ke surga, dia ngomong sama Yesus, ambil supaya kelemahanku ini dihilangkan. Apa kata Yesus? Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Kita semua punya kelemahan. Justru karena kelemahan itulah kita hari ini berkata, Tuhan, aku butuh kasih-Mu. Justru di dalam kelemahan itulah kau berkata, kau mulai datang sujud menyembah Tuhan. Aku butuh firman-Mu. Nggak tahu nggak ketika Anda tidak mau melakukan
hubungan keintimanmu dengan Tuhan, Anda nyakiti hati Tuhan. Anda sedang berkata begini, aku bisa tanpa Tuhan. Halo, siang hari ini, mari datang. Bukan karena kamu punya agama, terus kamu ke gereja. Gereja ini bukan tempat orang yang punya agama. Untuk orang yang mau, Tuhan, aku mau datang sama Yesus. Aku mau hidupku diubah. Aku ini orang berdosa. Aku perlu Kau. Mari kita datang sama Tuhan. Saya undang untuk pemain musik. Saya akan mengajak setiap kita untuk menyanyi Sungguh Indah. Saya akan nyanyikan ini terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Pejamkan matamu. Mulai ambil sikap menyembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Coba Anda perhatikan kata-katanya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biar musik saja. Mari siang hari ini, umat Tuhan dimanapun kamu berada, minta akan kasihnya Yesus itu mengalir dalam hidupmu. Buka hatimu selebar-lebarnya untuk kasih Yesus masuk dalam hidupmu. Minta supaya kasih Yesus itu memenuhi hidupmu. Saya mau katakan, ketika Yesus Allah menjadi manusia, Dia hidup, Dia lahir di dalam kandang domba, Dia lahir dalam kondisi hina. Bahkan Dia dibilang anak sundal. Tapi dalam perjalanan hidupnya Dia memperjuangkan satu kehidupan yang suci, yang kudus, di mana Dia di situ Dia mengasihi orang-orang yang berdosa. Maka ketika Dia melakukan yang terbaik, semua orang mencela Dia. Tapi Dia abaikan setiap celaan. Dia rela untuk menderita. Dia rela untuk menderita. Dia dicemooh, Dia diolok-olok, Dia dihina. Bahkan Dia hampir dilempari batu. Dia abaikan semuanya itu untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Bahkan ketika Dia dihakimi, Dia dituduh yang aneh-aneh, Dia dituduh menghina, Dia dituduh macam-macam, Dia cuma diam.
seperti domba yang tergantung yang siap disembelih. Dia diam. Dia harus memikul satu cambukan demi cambukan, sehingga dagingnya terkelupas. Setelah itu dia harus memikul salibnya, mengalami satu penderitaan yang hebat. Itu semua untuk engkau. Dia ketika dia harus disalib, dia dipaku, begitu suatu penderitanya. Dia rela lakukan itu semua cuma satu misinya. Dia mau semua manusia diselamatkan. Dia menyatakan kasihnya cuma satu misinya. Dia mau semua manusia satu ketika nanti bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Dan pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke sorga. Itu membuktikan bahwa ini loh, aku Allah yang akan nanti kelak membawa engkau yang percaya menuju ke tempatku, di mana tempat itu banyak tempat tinggal, untuk supaya suatu ketika kita bisa bersama-sama dengan Yesus memandang muka demi muka. Itu yang kurindukan Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Kasih-Mu cukup bagi kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Yesaya 53 dikatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan pada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampak dan semarangnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita,
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirnya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh nikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Mari siang hari ini renungkan perkataan Tuhan. Apakah dengan menyerahkan hidupnya membuat engkau semakin mencintainya? Pertanyaan yang mesti Anda renungkan, apakah kau sudah mengasihi dia dalam hidupmu? Mulai renungkan, apa yang kau mau lakukan ketika kau berkata, ya Tuhan, aku mau mengasihi engkau. Mari buka hatimu selebar-lebarnya untuk Yesus hadir dalam hidupmu. Mari buka hatimu selebar-lebarnya untuk supaya kasihnya mengalir memenuhi hidupmu, rohnya memenuhi hidupmu. Saya akan nyanyikan lagu ini setiap Anda berdoa. Anda mulai renungkan, Anda mulai buka hatimu selebar-lebarnya, dan nikmati akan kasihnya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar yang pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama
sama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu itu cukup bagi kami. Kasih-Mu itu cukup bagi kami. Justru di dalam kelemahanlah kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan itu sebabnya kami malah pada siang hari ini kami mau berkata kami lebih suka bermegah di dalam kelemahan kami. Kami lebih suka kami terus Tuhan membawa kelemahan ini ke hadapan-Mu untuk supaya kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Justru di dalam masalah, justru di dalam pergumulan, justru itulah kasih-Mu sempurna. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami, untuk Roh-Mu yang kudus yang boleh mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Memberkati setiap kami, Tuhan. Memberkati setiap kami. Biar anugerah-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Biar anugerah-Mu terus Tuhan limpah dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh terus percaya dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami dimampukan untuk menuruti setiap perintah-Mu dan perkataan-Mu. Kami mau hidup dalam pimpinan-Mu, Roh Kudus. Terima kasih. Dan sebenarnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terus memberkati bangsa kami Indonesia. Bahkan dalam akhir-akhir ini Tuhan yang bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden bahkan dengan beserta dengan jajaran pemerintahannya akan menerapkan new normal. Tuhan tolong Tuhan, supaya sosialisasi ini boleh berjalan dengan baik. Engkau menyertai setiap perangkat-perangkat pemerintahan, TNI, Polri yang bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan itu, Tuhan. Memberkati Tuhan. Memberkati Tuhan dalam nama Yesus Kristus.
Memberkati untuk para perawat, dokter, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga Kalbar, untuk gubernur kami dan jajaran di dalam pemerintahan di dalam Kalbar ini. Kau juga berkati Tuhan. Berkati itu wali kota, juga bupati, kebudaya, wali kota Pontianak. Kau memberkati mereka semua, memberikan hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati lingkungan mandiri ini Tuhan, supaya memberikan keamanan, memberikan Tuhan kesehatan bagi warga yang ada. Kau lindungi, jagai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan sebentar kami akan akhiri untuk ibadah kami. Biarlah damai sejahtera dan sukacita, berkat-berkat yang spesial itu mengalir dalam hidupmu, dalam damai sejahtera dan sukacita, kasih sayang daripada Allah Bapa dan Putra yang tunggal Yesus Kristus. Dan di lapas kutan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya katakan amin.